Ya bersyukur pada hari ini kita bisa ketemu lagi dalam program dari Instagramnya Sabda Ilsa dalam program khusus Kenal Ilsa. Pelayanan Ilsa semester 1 ini tahun 2023 khususnya dari divisi-divisi bidang produksi di Yayasan Lembaga Sabda. Ya baik rekan-rekan, mungkin ada yang belum pernah mengikuti Kenal Ilsa sebelumnya ya, dari rekan-rekan sendiri yang saat ini join secara langsung atau sedang menonton rekamannya. Nah, program Kenal Ilsa ini adalah program rutin yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda lewat Instagram Sabda_Ilsa ya, untuk memperkenalkan tentang seluk-beluk ya seputar pelayanan Sabda. Jadi diharapkan ya dengan adanya program ini kita semua bisa ngobrol bareng, bisa dengar berbagai informasi tentang pelayanan Sabda. Kalau tentang produknya itu sudah ada Sabda Unboxing, tetapi ini akan lebih kepada bagaimana Sabda menjalankan pelayanannya ya. Siapa saja si mitra-mitranya, siapa saja sahabat-sahabat Sabda, dan cerita-cerita lain seputar pelayanan Sabda. Dan pada siang atau sore hari ini kita akan mendengar ya sharing dari rekan-rekan saya yang saat ini semua sudah pada muncul di hadapan saya nih. Jadi saya senang banget hari ini saya bersama teman-teman dari balik layar. Ini adalah para koordinator dari divisi-divisi bidang produksi di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, saya mau memperkenalkan dulu sebelum kita nyapa teman-teman yang ada di rumah ya, guys ya teman-teman kita. Halo Hadi, Hadi yang mana nih Hadi? Halo Mbak Evi, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Hadi. Ya, Hadi koordinator divisi apa nih? Divisi ITS, Information Technology and Services. Oke, jadi yang khusus bidang-bidang IT-nya ini ya, Hadi ya, di Sabda gini ya. Oke, halo Hadi, semangat ya. Lalu itu ada rekan saya Pio, silahkan Pio boleh memperkenalkan diri. Halo Bu Evi, halo semuanya. Oke, makanya hari ini Pio pakai akun Sabda Media ya, karena dari divisi media. Kalau itu Smart Bible. Kalau Hadi dari divisi ITS, khusus di bidang-bidang Alkitab, Biblical Computing nih, makanya dia pakai akun IOPA. Nah, sekarang ada rekan saya ya yang pakai akun Sabda Resources. Siapa nih? Silahkan boleh memperkenalkan diri. Halo Mbak Evi, halo teman-teman. Ya, saya Santi dari divisi konten. Jadi semua yang ngurusin konten yang ada di Sabda nih ya? Ya, betul Mbak Evi. Oke, wah thank you ya. Ini teman-teman saya yang luar biasa nih yang sudah kerja keras di Sabda. Ini sudah bertahun-tahun juga bersama dengan kami di Sabda ya, dan mereka hari ini akan menginformasikan tentang pelayanan mereka. Baik ya, saya mau minta rekan saya Hadi untuk membuka dulu dalam doa acara Kenal Ilsa pada sore hari ini. Silakan Hadi. Baik, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di siang hari ini. Kami bisa bertemu secara online di IG Live. Kiranya Tuhan akan menolong segala hal yang kami lakukan saat ini, khususnya ketika kami boleh membagikan pelayanan yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, khususnya untuk highlight laporan selama semester pertama ini dari tiap divisi. Kiranya Tuhan tolong supaya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Hadi. Iya. Oke, baiklah rekan-rekan semua ya. Sekali lagi wah ini video hilang ya. Kayaknya sedang ada masalah jaringan. Tim teknis sedang mengupayakan supaya nanti bisa muncul lagi ya. Tapi sebelum dari teman-teman saya Pio, Santi maupun Hadi akan sharing, saya akan sedikit menginformasikan dulu tentang mengapa kita mengadakan acara untuk sharing tentang highlights pelayanan Sabda sepanjang semester 1 ini ya. Yang pertama, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan ya selama semester 1 ini, karena memang kami sangat-sangat merasakan bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami rencanakan pada tahun 2022 dan sudah ada yang terwujud juga di tahun 2023 ini tidak akan terlaksana. Kalau misalnya sahabat-sahabat Sabda ingin melihat apa sih overview dari pelayanan Sabda 2022, dan waktu itu juga sudah sedikit dibahas tentang rencana pelayanan Sabda 2023, bisa simak lagi arsipnya ya di Instagram Sabda Ilsa ini. Akan sangat menolong juga untuk bisa memantau, melihat pergerakan kami juga ya. Dan sekarang kami dengan sharing highlights
pelayanan Sabda semester 1 ini itu juga sebagai evaluasi bagi kami apa yang tidak terlaksana dan apa yang sudah terlaksana ya dari rencana-rencana yang sudah kami bicarakan pada awal tahun 2023 yang lalu ya. Jadi bersyukur tentang pelayanan Sabda dan bersyukur juga karena sepanjang semester ini kami masih terus setia dengan visi dari Sabda yaitu IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan, dengan 3 core dari pelayanan Sabda yaitu Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Dan dari 3 core ini kami menjalankan misi Sabda ya untuk mewujudkan visi ini ya, menjadi Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan yang berfokus kepada Alkitab sebagai fasilitator, katalisator, dan juga menyediakan infrastruktur ya sehingga masyarakat Kristen Indonesia, organisasi maupun gereja bisa menikmati firman Tuhan dan bisa diperlengkapi di dalam bidang-bidang pelayanan kekristenan melalui pelayanan-pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan pada 2023 ini kami juga sangat-sangat bersyukur karena kami masih melanjutkan juga semangat yang kami bawa dari tahun 2022 yaitu tentang Smart Bible ya. Jadi memang Smart Bible ini sendiri yang menjadi seharusnya menjadi dasar dari pelayanan pada era smart ini ya, bukan hanya dari Sabda tetapi harus menjadi dasar bagi gereja pintar, masyarakat itu ya, untuk bisa menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Mungkin smart itu, ada yang tanya smart itu apakah cuma masalah pintar? Ya, smart itu sebenarnya satu paradigma dari Yayasan Lembaga Sabda yang ingin dibawa kepada masyarakat Kristen Indonesia semuanya ya, melalui program-program dan pelayanan Sabda. Itu S itu tentang studi studi Alkitab, lalu M itu adalah media Alkitab ya, lalu A itu adalah AI ya, sehubungan dengan Alkitab pula. Lalu R itu sebenarnya adalah relasional ya, ini bicara tentang dibalik semua data-data yang Sabda punya, saling terhubung ya, saling terrelasi. Lalu T itu adalah tech atau teknologi, dan ditambah lagi sebenarnya smart, bukan satu smart tapi smart, ada S-nya seharusnya ya. Nah, S-nya ini adalah sosial media. Jadi bagaimana pelayanan kita di bidang teknologi, di bidang IT, atau pelayanan untuk studi Alkitab itu harus disampaikan kepada lebih banyak orang ya. Harus menjadi Alkitab yang sosial ya, harus menjangkau juga media-media sosial yang saat ini digunakan oleh generasi digital. Nah, divisi Yayasan Lembaga Sabda pada tahun 2023 ini ya masih sama dengan akhir tahun yang lalu, ada divisi ITS ya untuk bidang-bidang produksi, divisi ITS, media, konten, lalu untuk divisi engagement ada divisi platform, divisi live, divisi komunitas, lalu juga divisi humas. Nah, pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar sharing dari rekan-rekan saya, koordinator-koordinator yang luar biasa, nih rekan-rekan kerja saya semua ya. Mereka akan memberikan informasi tentang highlights pelayanan mereka pada tahun 2023 ini dari divisi ITS, divisi media, dan juga divisi konten. Oke, saya mau lanjut aja nih, langsung ke teman saya, Hadi, ya. Sudah siap, Had? Oke, Mbak, sudah siap. Ya. Oke, selamat. Ya, selamat siang, selamat sore, saudara-saudara semua yang bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa membagikan, men-sharingkan hasil laporan kerja untuk divisi ITS selama semester pertama di tahun 2023 ini. Bersyukur karena kami boleh melaksanakannya. Ini hasil dari dukungan dari saudara-saudara semua, dari doa-doa semua. Oke, yang pertama itu terkait dengan proyek AI. Jadi karena kita sudah tahu bersama bahwa perkembangan AI ini cukup gencar di awal-awal tahun 2023. Jadi divisi IT juga melakukan beberapa riset untuk R&D untuk pengembangan alat-alat untuk studi Alkitab. Jadi kita menggunakan beberapa cara teknik yang ada kita pakai untuk diimplementasikan di dalam WA, di dalam Chrome extension, dan bahkan kita mencoba untuk GPT library yang ada untuk mengeksplorasi lebih lanjut sehingga kita bisa memanipulasi data-data yang kita punya gitu. Lalu kita juga membuat satu situs ai.sabda.org. Ini sebagai salah satu cara sebagai pusat untuk informasi terkait dengan perkembangan AI yang dilakukan Sabda ataupun secara umum keseluruhannya. Lalu yang kedua terkait dengan proses 3F dan situs-situs. Jadi kita lumayan cukup banyak juga melakukan pengembangan atau perbaikan 3F, yaitu fixing, finishing, dan follow up untuk situs-situs Sabda. Jadi untuk semester pertama ini kita cukup banyak, sekitar
13 situs ini kerjasama dengan divisi platform juga, tapi kita secara ITS, secara divisi ITS, secara teknis memperbaiki yang perlu ditambahkan, baik masalah-masalah error atau hal-hal yang perlu ditambahkan secara fungsi. Lalu di situs Alkitab Sabda juga kita membuat satu halaman guideline per pasal, sehingga teman-teman bisa mempelajari satu versi ke versi lain dalam halaman guideline perbandingan antar pasal gitu. Lalu yang berikutnya adalah aplikasi. Jadi kita melakukan upgrade untuk aplikasi Alkitab kita, aplikasi kamus, tafsiran, supaya bisa diakses oleh device-device yang baru, karena beberapa waktu yang lalu ataupun dari Google itu merekomendasikan untuk mengupgrade library-nya. Jadi kita lakukan itu, dan selain itu aplikasi-aplikasi lain kita menambahkan bahan-bahan sehingga lebih up to date gitu. Karena kita juga memproses bahan-bahan yang lainnya seperti MHC, TPP, dan yang lain-lain, bahan-bahan UTRE juga gitu. Lalu berikutnya terkait dengan AYT, teks Alkitab yang terbuka, kita mengembangkan memperbaiki satu situs ayt.co sehingga tampilannya lebih baik daripada sebelumnya. Saat ini teman-teman bisa mengakses di situs ayt.co di halaman yang ada di menu, sehingga bisa masuk dan itu bisa dipakai khususnya untuk mengakses halaman Alkitab. Kalau yang lain-lainnya sih terkait dengan infrastruktur yang masih kita terus jalankan supaya bisa mendukung teman-teman, mendukung pelayanan kita supaya didistribusikan dimanapun berada, yaitu terkait dengan server, terkait dengan perangkat-perangkat laptop, komputer, dan yang lain-lain sih, yaitu sih. Itu beberapa highlight yang dilakukan oleh divisi ITS. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Ini sangat menarik, pasti tadi di situ dikatakan ada tentang AI, lalu juga masih berfokus juga untuk perbaikan situs-situs. Jadi harapannya ini masih akan terus dilanjutkan pastinya ya, dengan berbagai macam proyek seputar AI yang akan sangat-sangat menolong gereja Tuhan juga ya, untuk bisa memanfaatkan teknologi yang paling baru sekalipun dipakai dalam pelayanan ya, Hat ya? Ya, Pak. Oke, kayaknya saya masih mau tanya sedikit nih, apa nih suka dukanya Hat selama 1 semester ini, Hat, dari divisi ITS? Suka dukanya ya, ini kan terkait dengan perkembangan teknologi ya, terkait dengan AI yang baru masuk dan booming dan banyak orang pakai. Jadi seperti kayak transformasi sih, kalau di Yayasan Lembaga Sabda itu kan tingkatnya transformasi dulu dari desktop ke web, ke app, lalu kita ke AI. Jadi ya lumayan perlu adaptasi gitu untuk bisa masuk ke sana gitu. Jadi perjuangannya bukan perjuangan sendiri tapi bersama-sama ya. Iya, oleh karena itu kita giat juga menggandeng ini ya, sahabat-sahabat Sabda. Biasanya ada yang tahu tentang AI, ada yang ingin sumbang saran atau ini, kita akan bikin satu forum itu ya, nanti kerjasama dengan divisi-divisi lain untuk bikin bincang-bincang lah seputar AI gitu ya, Hat ya? Ya, Bu. Ya, benar sekali. Oke, sip Hat ya. Terus maju ya, nanti kalau ada rekan-rekan yang mau nanya tentang divisi ITS silahkan ya, tapi saya akan langsung ke divisi yang lain dulu, divisinya Bang Pio nih. Ya, terima kasih Hadi, saya lanjut ke Pio ya, untuk divisi media. Silakan Pio, apa ceritamu? Ya, shalom semuanya. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa highlight dari tugas-tugas yang boleh dikerjakan atau diselesaikan. Servis untuk audio, grafis, dan video dokumentasi. Nah, ada beberapa proyek yang bisa diselesaikan di semester 1 ini pendek. Nah, jadi di akhir tahun lalu salah satu produksi video-video pendek durasi 1-5 menit gitu. Nah, salah satunya adalah video cerita Alkitab terbuka. Nah, ini adalah 50 ceritakan kitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Nah, ini sudah banyak hal yang dilakukan. Selain membuat video landscape, juga sudah di-setting untuk video portrait, untuk diposting di beberapa media sosial. Nah, sekarang sudah diposting di Reels Sabda, di TikTok, di YouTube Short. Tapi memang belum semuanya karena dilakukan penjadwalan gitu. Nah, selain sudah diselesaikan dan didistribusi dan sudah unboxing di program acara Sabda Unboxing oleh Kak Nehemia. Jadi rekan-rekan sekalian bisa lihat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di semester ini juga banyak sekali backlog atau daftar video yang ngantri untuk diedit, khususnya dokumentasi Instagram. Ada ketambahan rekan
Yus Marlan, biasanya dipanggil Yus. Nah, dia membantu membuat beberapa template untuk proses video Instagram Live. Jadi saat ini masih dalam proses, dalam tahap QC, sebentar lagi akan diupload ke YouTube Sabda Alkitab ataupun bisa dilihat di live.sabda.org. Selanjutnya, selain dua hal tadi, ya perubahan yang dilakukan di semester ini adalah pemanfaatan platform Canva untuk beberapa media kreatif yang bisa digunakan. Masih fitur, sertifikat, dan presentasi gitu, tapi pembelajaran yang Sabda lakukan. Nah, itu kira-kira highlight dari divisi Sabda Media untuk semester 1 tahun 2023. Wah, Mbak Evi. oke. Iya, oke. Terima kasih banyak, Pio ya. Walaupun tadi agak-agak ada jaringannya kurang baik ya, tapi harap rekan-rekan di rumah bisa mengikuti dengan baik ya. Tadi beberapa highlights yang telah disampaikan Pio. Ada beberapa cerita pendek, terutama yang cerita Alkitab terbuka ini ya. Wah, ini hampir tiap minggu loh Pio, saya pakai di sekolah minggu, terutama untuk kelas kecil. Sangat menolong ya. Simple soalnya untuk ininya, videonya. Tidak harus terlalu, anak kecil itu tidak perlu memikirkan dengan terlalu banyak gambar yang ribet, dengan terlalu banyak tokoh gitu ya. Hanya dengan satu narator saja dengan gambar yang sederhana dan durasi waktu yang sangat pendek ya, mereka bisa fokus untuk mendengarkan satu cerita Alkitab. Itu beneran sangat menolong saya dalam mengajar di sekolah minggu, terutama nih kelas-kelas kecil ya. Dari kelas TK sampai kelas 3 SD lah, itu sangat-sanat menolong. Jadi ya thank you untuk teman-teman yang sudah berjuang sehingga 50 cerita Alkitab bisa selesai dari Sabda Media. Jadi nanti bisa diakses ya Pio ya biasanya secara rutin kita di cerita.co, lalu secara rutin juga kita tampilkan di media sosial Sabda itu di TikTok Sabda Ilsa. Jadi kalau ada yang mau ikutan TikTok Sabda Ilsa nanti setiap Senin dapat ya, bisa di-share langsung kepada mungkin rekan-rekan guru yang lain dari TikTok tersebut itu ya. Akan lebih seru kalau ya TikTok sebenarnya. Oke. Iya, thank you banyak Pio. Ada suka duka yang ingin kamu sampaikan, kamu ceritakan? Atau Bapak doa? Staff atau orang-orang yang terlibat juga makin kreatif dalam menyampaikan firman dan yang lain-lainnya gitu. Iya, betul ya. Terima kasih banyak Pio ya. Tuhan bukan menyampaikan firman. Menyampaikan firman juga boleh. Ya, bisa menolong untuk belajar firman Tuhan, dan setelah itu kita bisa juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Kan berbagai cara, kan nggak harus khotbah ya, dengan media. Oke, terima kasih banyak Pio. Tuhan terus memberkati pelayanan dari divisi Sabda Media. Oke, sekarang saya mau lanjut nih ke teman saya yang cantik ini. Ada ibu yang cantik ini, Ibu Santi. Silahkan bisa memberikan informasi tentang divisi konten highlight sepanjang semester 1. Silakan Santi. Oke Mbak Evi. Ya, sahabat Sabda, jadi selama 1 semester kemarin, ya kami bersyukur ya dari divisi konten, saya mewakili teman-teman yang banyak sekali di belakang. Ya, kami bersyukur bisa menghasilkan konten dalam artian lebih ke teks, ke daftar bahan, ke tulisan ya, pokoknya semua yang berbau tulisan lah ya. Jadi selama 1 semester kemarin ada 40 hari doa, ini terbitan yang kami siapkan ya setahun sekali untuk kami mempersiapkan orang-orang percaya, komunitas doa, untuk kita itu bisa bersama-sama berdoa bagi rekan kita yang akan menyambut bulan Ramadan gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan kita bersama-sama berdoa bagi mereka. Lalu juga kami menyediakan paket renungan Paskah, karena kami juga ingin memperlengkapi orang percaya di dalam mempersiapkan Paskah. Jadi renungan ini pun bisa didapatkan di situs paskah.sabda.org. Lalu selain itu kami juga menyediakan daftar bahan, dalam artian ini daftar bahan yang kami pakai, yang kami siapkan ya untuk memperlengkapi kelas bedah kitab yang dilakukan oleh divisi di ILSA juga, divisi live. Jadi di sini tuh daftar bahannya untuk menunjang ya. Waktu itu kami sediakan daftar bahan penunjang 7 perkataan salib, dan juga daftar bahan Pentakosta, lahirnya gereja. Nah, ini sangat-sangat lengkap, bahan-bahannya sudah kami kurasi, pasti Alkitabiah, dan sangat-sangat akan menolong rekan-rekan semua, dan juga gereja pun bisa memakainya. Ya, lalu kami juga menyiapkan lebih dari 130 skrip Sabda 5. Nah, apa itu Sabda 5?
Ya, Sabda Web ini satu video ya, yang durasinya 1 menit. Ini videonya menginformasikan terkait dengan Alkitab, ministry, partners, teknologi, dan juga learning. Nah, ini juga kerjasama dengan Bang Pio ya, di divisi media, di dalam kami menyediakannya. Ya, lalu juga ada skrip-skrip terkait konten untuk media sosial dan juga untuk video-video lainnya. Ya, lalu kami juga sangat-sangat bersyukur karena semester 1 sempat juga untuk melatih yang sudah kami lakukan untuk 32 kitab. Ya, bersyukur sekali karena ini pun juga bisa dipakai untuk mengupdate ya teks AYT yang ada di situs Alkitab Sabda dan juga yang ada di aplikasi. Ya, sangat bersyukur untuk ini. Lalu juga divisi konten menyediakan bahan-bahan baru, ada 150 lebih bahan baru yang sudah kami siapkan dan juga dipasang di situs-situs ILSA. Ya, jadi bahan-bahan ini bisa untuk mengupdate dan bisa untuk memperlengkapi para pengunjung situs ya tentunya. Ya, itu Bu Evi. Oh, ada satu lagi. Ya, ini yang paling penting nih, ada modul. Ada modul studi Alkitab digital. Ini juga kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di divisi live. Ini modul baru yang sangat penting. Lalu juga ada update ya untuk beberapa modul yang lainnya. Ada modul PTL, ada MDD, lalu ada PSM, ini pengenalan untuk sekolah minggu, lalu juga ada OTK, orang tua dan keluarga. Ya, pastikan sahabat Sabda bisa mendapatkan semua konten ini, semua bahan ini itu di untuk modul-modul di situs mlc.sabda.org. Lalu untuk semua publikasi terbitan kami silakan datang di sabda.org/publikasi. Kalau untuk daftar bahan-bahan semuanya sudah ada pusatnya, silakan datang di situs resources.sabda.org. Ya, sekian Mbak Evi. Oke. Terima kasih banyak Santi. Wow, ya. Puji Tuhan untuk setiap konten yang sudah dibuat oleh divisi konten, sehingga di bagian ITS itu kerjasamanya banyak sekali dengan divisi konten, karena mereka mungkin menyediakan programnya, tetapi isinya nih yang menyiapkan datanya tuh kebanyakan menyiapkan dari teman-teman konten. Sama halnya dengan media ya, media membuat media, tetapi skrip naskahnya ya itu yang memproduksi adalah teman-teman dari divisi konten. Jadi kita bisa melihat satu kolaborasi ya, dan bekerjanya itu sangat terintegrasi sekali, sehingga memang tidak bisa dipisahkan. Setiap divisi punya peran dan bidangnya masing-masing, dan akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang sangat-sangat memberkati. Dari Santi, apa suka dukamu nih sepanjang 1 semester ini dari divisi konten? Boleh share pokok doa juga. Ya, sukanya masih ini ya, Tuhan kasih kasih banyak bahan yang masih bisa kita kelola, kita kemas dengan cara yang kekinian, dan pastinya ini juga ada tantangan ya supaya bisa menyajikan dengan lebih kreatif. Nah, di Bali itu kita juga ada kesulitan Mbak Evi. Iya. Ya, kita butuh anak-anak muda yang juga bisa join ya dengan kami gitu, supaya bisa ikut ambil bagian juga melayani di pelayanan digital ini. Ya, itulah Bu Evi. Ya. Benar banget Santi ya, mungkin saat ini ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda yang sedang hadir atau sedang menyimak siaran ini gitu ya, dan ingin tahu lebih banyak tentang Sabda supaya bisa mungkin nanti ingin terlibat join dalam pelayanan Sabda gitu ya. Silahkan nanti bisa kontak kami, langsung saja kontak kami ke 0881 2979 100 untuk melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian atau rekan-rekan bisa ikut terlibat dalam pelayanan Sabda sebagai staff full time ya. Atau bisa juga cek ya di lowongan.sabda.org, karena baik divisi IT, divisi media maupun divisi konten saat ini sangat-sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang yang cinta Tuhan, rindu melayani, khususnya di bidang IT, khususnya lagi untuk studi Alkitab dengan memanfaatkan teknologi ya. Sangat-sangat kami nantikan ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Hadi, untuk Pio, Santi yang sudah sharing semua yang sudah dihasilkan ya. Satu kata puji Tuhan, 2 kata ya itu. Puji Tuhan untuk setiap berkat yang sudah dia berikan kepada divisi ITS media maupun konten ya. Sehingga begitu banyak yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kristen Indonesia.
begitu luar biasa, mereka bisa belajar firman Tuhan lebih banyak, dan pastinya tidak selesai sampai di sini, sudah menanti pelayanan di semester 2, ini sudah masuk semester 2 nih, sudah banyak disusun rencana-rencana yang begitu banyak juga ya. Jadi sekali lagi mohon dukungan doa dari sahabat Sabda semua. Ya, ada satu pertanyaan nih ya, dari Saudara Nikos, apakah bisa dibagikan roadmap 2-3 tahun ke depan dari tim produksi? Ini Nikos ngajak kita raker lagi nih kayaknya di sini ya. Iya, roadmap-nya paling enggak ya, saya bantu jawab ya, paling enggak untuk seluruh divisi ya, diharapkan nanti pada 2-3 tahun ke depan, satu kerinduan kita bisa terus memanfaatkan nih teknologi. Kita pengen sih mempersiapkan generasi emas Indonesia ya, untuk mereka bisa belajar firman Tuhan, sehingga kami saat ini sangat-sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda untuk kami perlengkapi dengan kemampuan digital khususnya di bidang biblical computing. Makanya sekarang nih sangat-sangat bersyukur nih untuk roadmap-nya sedang kita coba jajaki, seperti kita membuka kesempatan untuk magang ya dari beberapa sekolah ya, sekolah ada STT Bandung saat ini, STT Baptis Bandung saat ini juga sedang magang, lalu ada dari Petra, dari IT Petra saat ini juga sedang magang di sini untuk kita mempersiapkan ya generasi emas Indonesia khususnya yang bisa membawa teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, yang kedua tentunya kami juga sangat rindu ya dalam 2-3 tahun ke depan studi Alkitab digital itu bisa masuk ya menjadi mata kuliah di sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Kerinduan kami paling nggak dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Sehingga saat ini kami sedang ngebut untuk memperbaiki lagi bahan-bahannya, memperlengkapi, menambah, dan membuat infrastrukturnya yang saat ini sedang diusahakan oleh teman-teman dari ITS untuk membuat satu situs studi ya, studi.sabda. Lalu teman-teman media sekarang sedang memproses untuk dokumentasi yang saat ini sudah kami lakukan hubungan studi Alkitab digital. Lalu dari divisi konten sangat-sangat menolong untuk memperbaiki materinya ya, yang menjadi pusat dari program studi Alkitab digital ini. Jadi doakan ya Nikos dan teman-teman lain ya, dalam 2 tahun ke depan benar-benar ini sudah bisa dipakai, sudah ready untuk studi Alkitab digital di sekolah-sekolah tinggi teologi. Dengan itu kita bisa mempersiapkan generasi emas Indonesia yang bisa mempersembahkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, kiranya bisa menjawab pertanyaan dari Nikos. Semangat juga ya Nikos ya, kita jalan bersama. Oke, ada pertanyaan lagi, tanggapan dari rekan-rekan? Sudah tidak ada? Oke, ya kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti acara sharing dari rekan-rekan saya Hadi, Pio, dan juga Santi tentang highlight semester 1 2023 untuk divisi ITS, media, dan juga konten. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kerja kerasnya, kerjasamanya untuk Hadi, Pio, dan juga Santi, dan teman-teman yang ada di balik layar ya, yang sudah menolong divisi ITS, media maupun konten ya. Oke, baik sahabat Sabda semua, teman-teman di rumah, saya akan menutup acara pada sore hari ini. Saya mohon kesediaannya Bang Pio untuk menutup di dalam doa. Silahkan. Ya, mari teman-teman kita mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk sore hari ini kami dapat membagikan highlight dan pencapaian yang boleh kami capai sepanjang semester 1 dalam pelayanan-Mu di Yayasan Lembaga Sabda. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu supaya setiap hal yang boleh kami selesaikan itu juga dapat dimanfaatkan, membantu orang-orang dalam belajar firman dan membaca firman, sehingga pada akhirnya segala sesuatunya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan setiap agenda pekerjaan kami yang sedang disusun untuk beberapa masa, memberikan hikmat pengertian untuk segala rencanakan, biarlah juga Kau yang turut bekerja. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pertemuan hari ini. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Sabda semua. Ya, puji Tuhan sudah terlaksana dengan baik dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam mighty for God. Thank you Hadi, Pio, dan juga Santi. Thank you teman-teman di rumah.